Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang plagiarism, plagiasi ya. Karena kita sebagai seorang akademisi ya, sebagai mahasiswa juga, mahasiswa semuanya kita dituntut untuk cek plagiasi sebelum ujian skripsi ya. Cek plagiasi skripsi sebelum ujian skripsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya supaya kita terhindar plagiasi atau setidaknya mengurangi jumlah plagiasi dalam tulisan kita. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih plagiasi itu ya. Plagiasi itu seperti yang sudah teman-teman tahu bahwa plagiasi itu kalau bahasa teman-teman itu kopas ya, copy paste. Jadi mengambil dari sebuah rujukan, misalnya satu paragraf atau dua paragraf atau lebih, tapi tidak merubah satu pun kata. Jadi sama persis dengan apa yang dirujuk oleh teman-teman semuanya. Nah, di situ nanti kalau dicek di aplikasi plagiasi, maka akan terlihat bahwa itu adalah hasil plagiasi dari teman-teman semuanya. Nah, saat ini banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk cek plagiasi ya. Salah satunya kalau di sini plagrammer.com. Kalau teman-teman bisa Turnitin juga ada, Plagiarism Checker juga ada. Tapi kalau Turnitin itu biasanya berbayar. Jadi lembaga-lembaga atau jurnal yang menggunakan Turnitin sebagai alat cek plagiasi gitu. Nah, ini saya menggunakan salah satu contoh dari tulisan saya. Kebetulan saya tidak memilih bagaimana ternyata ketika saya cek hasilnya lumayan bagus, ada 16% ya. Jadi kelulusan plagiasi dalam suatu lembaga itu beda-beda. Tapi untuk lembaga kita ada 30% di bawah ya, maksimal 30%. Di bawah 30%. Nah, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Turnitin untuk cek plagiasinya, itu lebih akurat ya, memang akan lebih banyak yang terdeteksi plagiasinya. Nah, untuk saat ini saya menggunakan Plagramo dulu, nanti bisa kalau mau cek Turnitin bisa langsung ke fakultas gitu. Nah, di sini saya menggunakan salah satu makalah tentang pemetaan tafsir di Indonesia di sini, tapi sebetulnya tentang tafsir Al-Asaf ya, karya Abu Ubaidah gitu. Nah, di sini ada 16%. Nah, ini kita lihat ada 16%. Nah, 16% ini kemudian kita lihat laporannya. Kalau teman-teman mau coba Plagrama bisa banget, tinggal membuat akun, nanti tinggal menggugah tulisan dan melihat berapa persen. Nah, di sini ada 16%. 16% ini ketika tulisan kita masukkan semuanya ya, satu file, kemudian muncul 16% ini. Nah, kita lihat di sini ada warna pink. Ini ya. Nah, warna pink ini ketika kita klik, maka dia akan ngasih tahu dari mana kita plagiasi. Nah, ini sedang loading. Dari mana kita plagiasi gitu. Nah, ini. Nah, ini terlihat bahwa plagiasinya dari sebuah jurnal, yaitu jurnal apa ini? Nah, jurnal oke. Dari sebuah jurnal di Antasari kayaknya. Nah, not responding ternyata. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita sudah melihat dari mana kita mendapatkan atau kita sudah terdeteksi dari mana kita plagiasi. Nah, setelah itu bagaimana cara kita mengurangi plagiasi yang ada? Ini karena merah semuanya, kemudian saya coba copy paste ini, yang merah-merah ini saya kopas, kemudian saya coba tulis lagi di
Sebentar, Word. Oke. Nah, setelah saya tulis lagi di Word ini, nah, kita baca lagi. Dari sini kita akan paham satu paragraf ini bercerita tentang apa sih sebetulnya gitu kan. Nah, jika dicatat pada abad ke-16, paling mudah kalau memang teman-teman tidak mau satu paragraf itu menjadi satu baris misalnya, tapi satu paragraf biar tetap menjadi satu paragraf, maksudnya banyak, maka coba kita ubah katanya. Susunan katanya atau susunan kata dalam kalimatnya atau pilihan katanya bisa kita ubah ya. Kalau di sini, jika dicatat pada abad ke-16, di Nusantara telah muncul proses penulisan tafsir. Kita ubah menjadi jika melihat fakta sejarah bahwa abad ke-16 sudah muncul proses penulisan tafsir di Nusantara. Jadi kita rubah posisi kata dalam kalimatnya, tapi substansinya sama ya, substansinya tidak berubah. Nah, kemudian kita ubah lagi yang kalimat kedua. Teknis tafsir ini ditulis secara parsial berdasarkan surat tertentu, yakni surah Al-Kahfi yang tidak diketahui siapa penulisnya. Nah, kita rubah tafsir ini masih ditulis secara parsial, hanya ditulis satu surah, yaitu surah Al-Kahfi, dan belum diketahui penulisnya secara jelas. Nah, ini kita rubah dulu. Setelah saya rubah, saya kembalikan ke tulisan awal atau di makalah saya yang sudah saya upload di Plagrama tadi. Nah, saya rubah yang satu paragraf ini saya rubah menjadi dua kalimat ini. Yang penting adalah substansinya sama meskipun kalimatnya ya atau kata yang digunakan itu berbeda. Nah, setelah saya ubah, saya coba lagi mengunggah tulisan saya tadi ke Plagrama. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah bisa mengurangi jumlah plagiasi yang terdeteksi oleh Plagrama. Di makalah yang kedua ya, setelah saya rubah katanya, susunan kalimatnya. Oke, ini agak lama. Jadi itu, plagiasi bisa kita hindari ketika kita membaca satu paragraf, kita rubah pola kalimatnya, pemilihan katanya, apalagi ketika kita membaca satu paragraf itu, kemudian kita lahirkan hanya menjadi satu kalimat misalnya, itu lebih lebih bisa meminimalisir plagiasi. Nah, kemudian setelah ini tadi ya, 16%, kemudian saya rubah dua kalimat tadi, sudah berubah menjadi 15%. Kita akan lihat di kata yang saya rubah tadi, apakah masih tercek plagiasi, atau sudah tidak tercek plagiasi sedikit pun. Setelah kita lihat, nah tadi kan, ini kan, yang tadi satu paragraf itu terkena plagiasi semua, setelah kita lihat yang terkena plagiasi hanya kata-kata yang sering digunakan oleh tulisan-tulisan sebelumnya. Jadi gitu untuk teman-teman semuanya, ketika kita akan menulis biar terhindar dari plagiasi, yang pasti kita harus baca, kemudian kita parafrase, atau bisa juga kita rubah katanya, atau kita rubah kalimatnya, susunan kalimatnya kita rubah. Maka dari itu kita bisa meminimalisir plagiasi sejak dini, gitu ya. Misalnya, kok sudah saya rubah kalimatnya, sudah saya rubah katanya, kok masih terkena plagiasi. Namun biasanya plagiasi itu tidak terlalu banyak. Kalau misalnya teman-teman itu copy paste-nya satu paragraf, kemudian dipindah ke makalah teman-teman, maka itu akan memberikan persentase plagiasi yang lebih banyak dibandingkan teman-teman membaca satu paragraf, kemudian diparafrase menjadi satu kalimat atau dua kalimat, atau merubah susunan kalimat atau pilihan kata yang terdapat di tulisan sebelumnya. Itu bisa meminimalisir ya. Kita mungkin
teman-teman, kenapa kok kita nggak bisa anti plagiasi ya? Ya, karena kata-kata yang kita gunakan dalam menulis itu sudah banyak digunakan oleh penulis-penulis sebelumnya. Apalagi tema atau judul yang kita tulis itu sudah banyak yang menuliskan. Itu pasti akan apa ya, tetap banyak plagiasinya. Nah, maka dari itu salah satu trik untuk mengurangi atau meminimalisir adanya plagiasi. Nah, plagiasi yang ada di fakultas kita itu kurang dari 30%, maka dari itu silakan teman-teman bisa menggunakan trik tersebut, menggunakan cara tersebut untuk menuliskan skripsinya nanti ya. Karena 30% itu bukan tidak sedikit, karena itu sangat banyak sekali, di bawah 30% itu, apalagi skripsi nanti dengan jumlah, halaman, jumlah kata yang sangat banyak sekali. Maka dari itu teman-teman mulai dari sekarang kita coba untuk belajar memparafrase atau belajar, apa ya, membedakan antara tulisan yang kita rujuk dengan tulisan kita. Substansinya sama, tapi, kata atau kalimatnya berbeda. Dan jangan lupa harus tetap mengikutkan sumber atau footnote yang digunakan, gitu ya. Oke, terima kasih kalau begitu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti bisa kita diskusi berlanjut tentang plagiasi, gitu ya. Jadi salah satu caranya seperti itu, substansinya sama, namun, kalimat atau katanya yang berbeda, pilihan kata atau, kalimatnya berbeda. Itu ya, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.